Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap sumbu koordinat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan terhadap sumbu X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan, pada bidang koordinat kartesius ini, terdapat sebuah titik yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka, jarak titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Maka koordinat titik A aksen ini adalah negatif Y, negatif X. Nah, berikutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap sumbu X. Maka, jarak titik A aksen terhadap sumbu X sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap sumbu X. Kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y terhadap sumbu X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X, maka nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen ini memiliki nilai X double aksen sama dengan X aksen dan nilai Y double aksen sama dengan negatif Y aksen. Nah, untuk nilai X double aksen sama dengan X aksen, karena diketahui X aksen sama dengan negatif Y, maka X double aksen sama dengan negatif Y. Kemudian untuk Y double aksen sama dengan negatif Y aksen. Karena diketahui nilai Y aksen sama dengan negatif X, maka Y double aksen sama dengan negatif dikali negatif X. Nah, hasil dari negatif dikali negatif X adalah positif X. Maka Y double aksen sama dengan X.
Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X double aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y double aksen sama dengan X. Sehingga koordinat titik A double aksen ini adalah negatif Y, X. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa refleksi suatu titik, yaitu titik A, dengan koordinat X, Y, terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan dilanjutkan terhadap sumbu X, dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Selanjutnya yang kedua, refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan pada bidang koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka, jarak titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi suatu titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X, dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Sehingga berdasarkan rumus ini, koordinat titik A aksen ini adalah negatif Y, negatif X. Selanjutnya, titik A aksen ini akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka, jarak titik A aksen terhadap sumbu Y sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap sumbu Y. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai refleksi titik terhadap sumbu Y dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Nah, untuk titik A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X, maka nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A aksen memiliki nilai X double aksen sama dengan negatif X aksen dan nilai Y double aksen sama dengan Y aksen. Nah, untuk X double aksen sama dengan negatif X aksen. Nah, karena nilai X aksen sama dengan negatif Y, maka X double aksen sama dengan negatif dikali negatif Y. Nah, hasil dari negatif dikali negatif adalah positif Y, sehingga didapat X aksen sama dengan Y. Nah, berikutnya untuk Y double aksen sama dengan Y aksen. Karena nilai Y aksen sama dengan negatif X, maka Y double aksen sama dengan negatif X. Nah, dari uraian ini didapat nilai X double aksen sama dengan Y dan nilai Y double aksen sama dengan negatif X. Maka, koordinat titik A double aksen ini adalah Y, negatif X. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh kesimpulan bahwa
Refleksi suatu titik yaitu titik A dengan koordinat x, y terhadap garis y sama dengan negatif x dan dilanjutkan terhadap sumbu y dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dan dilanjutkan terhadap sumbu y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat y, negatif x. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik-titik berikut. Untuk yang A, titik A dengan koordinat 3,9 direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dan dilanjutkan terhadap sumbu x. Dan yang B, titik H dengan koordinat negatif 7, negatif 1 direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dan dilanjutkan terhadap sumbu y. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, karena titik A direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dilanjutkan terhadap sumbu x, maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dilanjutkan terhadap sumbu x menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif y, x. Nah, diketahui bahwa titik A dengan koordinat 3,9. Maka nilai x sama dengan 3 dan nilai y sama dengan 9. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai x aksen sama dengan negatif y dan nilai y aksen sama dengan x. Nah, untuk nilai x aksen sama dengan negatif y, karena nilai y sama dengan 9, maka nilai x aksen sama dengan negatif dikali 9. Hasilnya adalah x aksen sama dengan negatif 9. Berikutnya untuk nilai y aksen sama dengan x. Karena diketahui nilai x sama dengan 3, maka nilai y aksen sama dengan 3. Sehingga didapat nilai x aksen sama dengan negatif 9 dan nilai y aksen sama dengan 3. Maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen, yaitu A aksen dengan koordinat negatif 9,3. Jadi, titik A dengan koordinat 3,9 direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dilanjutkan terhadap sumbu x menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 9,3. Berikutnya bagian yang B. Titik H direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dilanjutkan terhadap sumbu y. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan negatif x dilanjutkan terhadap sumbu y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat y, negatif x. Nah, diketahui titik H dengan koordinat negatif 7, negatif 1. Maka nilai x sama dengan negatif 7 dan nilai y sama dengan negatif 1. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik H memiliki nilai x aksen sama dengan y dan nilai y aksen sama dengan negatif x. Nah, untuk x aksen sama dengan y, karena diketahui nilai y sama dengan negatif 1, maka x aksen sama dengan negatif 1. Selanjutnya untuk y aksen sama dengan negatif x. Karena nilai x sama dengan negatif 7, maka y aksen sama dengan negatif dikali negatif 7. Nah, hasil dari negatif dikali negatif 7 adalah positif 7.
maka didapat Y aksen sama dengan 7. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X aksen sama dengan negatif 1 dan nilai Y aksen sama dengan 7. Maka, bayangan titik H adalah H aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu H aksen dengan koordinat negatif 1, 7. Jadi, titik H dengan koordinat negatif 7, negatif 1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan H aksen dengan koordinat negatif 1, 7. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik K jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini rumus yang akan kita gunakan adalah titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, diketahui dari soal bahwa titik K dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dilanjutkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat negatif 9, negatif 1. Nah, diketahui bahwa titik K aksen sama dengan negatif 9, negatif 1. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 1. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan X. Nah, dari sini akan kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y. Karena diketahui X aksen sama dengan negatif 9, maka X aksen yaitu negatif 9 sama dengan negatif Y. Nah, dari persamaan ini, maka kedua ruasnya bisa kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat nilai Y sama dengan 9. Nah, sedangkan untuk Y aksen sama dengan X, karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 1, maka Y aksen yaitu negatif 1 sama dengan X, sehingga didapat nilai X sama dengan negatif 1. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X sama dengan negatif 1 dan nilai Y sama dengan 9. Maka koordinat titik K yaitu K dengan koordinat X, Y adalah titik K dengan koordinat negatif 1, 9. Sehingga didapat koordinat titik K adalah negatif 1, 9. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat negatif 8, negatif 12. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal ini kita gunakan rumus sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, dilanjutkan terhadap sumbu Y,
menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, negatif X. Nah, berdasarkan soal, maka titik B dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat negatif 8, negatif 12. Nah, diketahui titik B aksen dengan koordinat negatif 8, negatif 12. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 8 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 12. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif X. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan Y, karena diketahui X aksen sama dengan negatif 8, maka X aksen yaitu negatif 8 sama dengan Y. Nah, dari sini didapat nilai Y sama dengan negatif 8. Kemudian untuk Y aksen sama dengan negatif X. Karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 12, maka Y aksen yaitu negatif 12 sama dengan negatif X. Nah, dari persamaan ini kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1, sehingga didapat nilai X sama dengan 12. Nah, berdasarkan uraian ini diperoleh nilai X sama dengan 12 dan nilai Y sama dengan negatif 8. Maka didapat bahwa titik B dengan koordinat X, Y sama dengan titik B dengan koordinat 12, negatif 8. Jadi diperoleh hasil bahwa koordinat titik B ini adalah 12, negatif 8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu refleksi berurutan terhadap garis Y sama dengan negatif X dilanjutkan terhadap sumbu koordinat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.